Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Sweet Media. Hari ini kita akan sedikit sharing ya terkait dengan gizi seimbang saat puasa. Jadi sebelum kita masuk nih tentang pembahasan kiat-kiat atau tips-tips gimana sih biar selama bulan puasa ini kecukupan gizi kita tetap terpenuhi, kemudian kita bisa sehat saat berpuasa. Nah, kita perlu tahu dulu nih, apa sih manfaatnya dari berpuasa. Jadi selain puasa itu dapat bermanfaat secara rohani ya, dari segi rohani, kemudian ibadah, puasa ini juga bisa memiliki manfaat yang banyak terutama untuk kesehatan ya, yang salah satunya adalah untuk detoksifikasi. Jadi selama berpuasa ini tubuh akan membuang racun-racun atau zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh secara optimal. Ya, jadi zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan itu akan dikeluarkan oleh tubuh secara optimal. Nah, yang kedua adalah regenerasi sel. Jadi sel-sel organ dalam akan melakukan proses pembaruan sel dengan baik. Yang ketiga adalah memperkuat sistem kekebalan tubuh karena fungsi sel getah bening akan membaik 10 kali lipat. Nah, jadi berpuasa ini ternyata memiliki manfaat kesehatan yang sangat banyak ya untuk tubuh kita. Tetapi kalau kita melaksanakan puasa itu dengan baik ya, dengan benar. Nah, ini ada beberapa hal atau beberapa kesalahan ya yang sering dilakukan selama berpuasa. Yang pertama adalah melewatkan waktu sahur. Nah, ini jadi selama berpuasa ini kan tubuh membutuhkan energi ya untuk aktivitas. Nah, sahur ini dia penting. Fungsinya adalah untuk menyumbang energi selama berpuasa, sehingga selama berpuasa ini kita tetap bisa melakukan aktivitas dengan baik ya, sehingga menu yang disajikan atau menu yang kita konsumsi selama sahur itu dapat berpengaruh atau mempengaruhi kerja tubuh selama berpuasa. Ya, jadi ini memang penting sekali untuk tidak melewatkan sahur. Selain itu juga kan ada keberkahan juga di dalam sahur. Jadi alangkah baiknya kalau sebenarnya kita tidak melewatkan waktu sahur ya, tetapi memang masih banyak sekali orang-orang yang suka melewatkan waktu sahur ya, mungkin bisa karena nggak kebangun waktu sahur, kesiangan, atau mungkin malas ya untuk bangun di waktu pagi-pagi ya, di dini hari untuk makan. Nah, ini yang banyak juga dilakukan selama berpuasa. Apalagi nih kalau misalnya puasanya udah mulai di pertengahan bulan nih. Biasanya kadang yang di awal-awal nih rajin bangun sahur, kemudian makin lama malas bangunnya agak siang, kemudian lama-lama nggak sahur, melewatkan waktu sahur. Nah, ini cukup banyak ya dilakukan selama puasa. Kemudian kesalahan yang kedua adalah takjil. Gimana kok takjil bisa salah? Takjilnya nggak salah. Yang salah adalah ketika kita mengkonsumsi, ketika ada orang yang mengkonsumsi takjil dalam jumlah yang berlebihan. Jadi mengkonsumsi takjilnya dalam jumlah banyak sekaligus. Jadi begitu waktu buka, nih banyak banget nih orang-orang di sekeliling saya biasanya begitu waktu takjil, begitu waktu buka ya, beduk maghrib langsung itu diambil takjilnya, ada kolak, kemudian ada es buah, ada es pisang hijau, kemudian ada gorengan, ada apa, semuanya diambil, semuanya dimakan waktu takjilnya dimakan, nggak ada yang disisain ya. Jadi waktu berbuka puasa masuk langsung mengkonsumsi takjil secara banyak. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah langsung makan berat.
langsung makan besar. Jadi begitu waktu berbuka tidak didahului dengan mengkonsumsi seperti kurma atau makanan ringan dulu, buah-buahan, tetapi langsung mengkonsumsi makanan berat. Jadi langsung makan nasi, langsung makan sayur, buah, protein, semuanya dikonsumsi langsung. Nah, padahal kan selama kita berpuasa nih, selama kurang lebih 13 jam, itu kan perut kita kosong. Nah, saat kita mengkonsumsi makanan, saat kita langsung berbuka dengan makan besar, itu perut kita, hal ini akan bisa membebani kerja lambung, ya. Jadi kita perutnya udah kosong selama 13 jam, selama belasan jam atau mungkin bisa lebih ya. Kemudian begitu masuk waktu berbuka, kita langsung diberikan makanan secara banyak, ya. Nah, karena tadi selama 13 jam ini sudah kosong, perutnya kosong, dengan diberikan makanan banyak, ini nantinya dapat membebani kerja lambung. Kemudian kesalahan yang keempat adalah tadi overeating. Jadi takjilnya banyak, makan beratnya banyak. Jadi konsumsinya, asumsinya adalah waktu makan berbuka ini boleh makan sebanyak-banyaknya, sekenyang-kenyangnya. Ya, jadi semuanya dimakan, apa yang dilihat waktu siang disimpan, dibeli. Ada lihat es, pengen es, dibeli. Ada lihat nasi bakar dibeli. Ada lihat jajanan dan makanan yang lainnya di siang hari, semuanya dibeli dan dimakan waktu berbuka puasa. Nah, padahal esensi dari berpuasa ini adalah kan kita menahan nafsu makan, menahan hawa nafsu. Salah satunya adalah untuk makan dan minum. Jadi bukannya kita memindahkan waktu makan dari siang, makanan yang pengen kita makan di waktu siang, kita pindahkan semuanya di waktu makan malam atau waktu berbuka. Tetapi kita bisa mampu menahan nafsu. Apa yang kita ingin konsumsi di siang itu, saya nggak makan karena saya sedang puasa. Saya akan makannya nanti waktu berbuka. Bukan, saya lihat makanan, enak ya, nanti saya beli, dimakan dibuka. Lihat lagi makanan, enak, dibeli semuanya, kemudian dimakan waktu berbuka puasa. Jatuhnya adalah makanannya banyak banget. Nah, ini juga kadang dilakukan ya selama puasa. Jadi kita berpuasa itu jatuhnya adalah bukan menahan hawa nafsu, tetapi hanya memindahkan waktu makan. Waktu makan siang kita pindahkan waktu malam. Nah, bukan seperti itu, ya. Nah, ini ada tips-tips selama bulan puasa ya, agar kita bisa menjalankan puasa dengan baik, kemudian manfaatnya juga bisa kita dapatkan secara maksimal ya, dan juga kita tentunya dapat sehat selama bulan puasa, selama menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, ada 3 tips ya. Yang pertama adalah mengatur pola makan, yang kedua adalah mengatur pola tidur, yang ketiga adalah mengatur aktivitas fisik. Nah, untuk yang pertama, mengatur pola makan. Jadi untuk pengaturan makan ini kita bisa dilakukan dengan berpedoman pada tumpeng gizi seimbang. Jadi ini adalah tumpeng gizi seimbang adalah tumpeng gizi yang sudah kita miliki ya, yang isinya adalah anjuran jenis makanan, kemudian porsi makanan, batasan-batasan konsumsi garam, gula, dan minyak, serta nggak hanya itu. Jadi ini nggak hanya membatasi tentang jumlah jenis makanan saja, tetapi juga di sini ada anjuran terkait dengan konsumsi air putih selama 1 hari dan anjuran untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, tumpeng gizi seimbang ini bisa kita terapkan nih di bulan puasa. Jadi kita bisa melakukan pembatasan terhadap garam, gula, dan minyak. Kita juga dapat mengkonsumsi bahan makanan ya, jenis-jenis bahan makanan yang harus kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi kita selama bulan puasa. Nah,
Untuk anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak, ya, memang kita punya ya batasan berapa banyak sih garam, gula, dan minyak yang sebaiknya kita konsumsi dalam sehari. Karena kadang kita konsumsi nih makanan manis, gorengan, kemudian makanan-makanan asin, ya, tanpa kita tahu sebenarnya sehari itu maksimal batasnya berapa sih yang boleh kita, yang sebaiknya kita konsumsi. Nah, di sini ada pembatasan terkait dengan anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak. Ya, jadi untuk gula sendiri memang kita batasi dalam satu hari itu 4 sendok makan atau setara dengan 50 gram gula. Ya, jadi untuk konsumsi gula ini kita konsumsinya maksimal ya, kita batasi ya, anjurannya itu 4 sendok makan. Kemudian untuk konsumsi garam, jadi penggunaan garam ya, ini adalah maksimal 1 sendok teh atau setara dengan 5 gram garam. Kemudian untuk pembatasan lemak yaitu 5 sendok makan atau setara dengan 67 gram minyak. Jadi dengan kita tahu nih berapa batasan atau anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak, kita bisa membatasi konsumsi makanan yang tinggi, yang mengandung gula, garam, dan lemak ini pada waktu sahur dan pada waktu berbuka, sehingga konsumsinya tidak melebihi dari anjuran batasan yang sudah ada. Nah, untuk tips-tipsnya waktu sahur nih, yang pertama adalah kita bisa mengkonsumsi karbohidrat kompleks, protein hewani, protein nabati, dan pertinggi atau perbanyak serat ya saat sahur. Jadi kita bisa memilih karbohidrat kompleks, misalnya nasi merah, ubi. Kita bisa gunakan jenis karbohidrat ini sebagai sumber makanan pokoknya. Kemudian kita juga bisa konsumsi makanan tinggi protein, karena kan makanan tinggi protein ini dia dicerna dan diserap lebih lama, sehingga membuat kita tidak mudah lapar. Kemudian dengan komposisi karbohidrat, protein, serat sendiri ya, ini dapat menyediakan energi jangka panjang, sehingga waktu berpuasa kita bisa menyediakan energi untuk selama berpuasa ya. Sehingga tadi makanya saya bilang sahur itu penting, karena sahur itu adalah salah satu waktu untuk menyumbang energi yang nantinya akan kita gunakan selama berpuasa. Kemudian tips yang kedua adalah menghindari makanan-makanan berminyak. Jadi makanan berminyak ini dia dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah, sehingga oksigennya berkurang dan mengakibatkan ngantuk. Jadi kita bisa nih menghindari. Kalau nggak bisa menghindari, seenggaknya kita bisa membatasi konsumsi makanan berminyak, karena nanti akan berpengaruh terhadap tadi kita bisa lebih mudah ngantuk, kemudian beresiko untuk menyebabkan meningkatkan rasa haus ya. Jadi kita batasi, atau kalau misalnya tadi nggak bisa ya kalau misalnya kita makan nggak pakai yang digoreng atau nggak pakai makanan yang berminyak, jadi kita konsumsi secukupnya, tetapi kita bisa atur waktu makannya. Kemudian yang ketiga adalah kita membatasi konsumsi teh, kopi, dan soda. Jadi sebaiknya memang di waktu sahur ini kita tidak mengkonsumsi minuman-minuman seperti teh, kopi, soda, dan minuman berenergi, karena ini adalah minuman-minuman yang bersifat diuretik, sehingga menyebabkan kekurangan cairan karena keluar melalui urin. Ya. Kemudian kalau misalnya nih waktu sahur adanya nggak biasa makan nasi merah ya, atau nggak biasa makan makanan jenis dari karbohidrat kompleks seperti nasi merah, biasanya makan nasi putih. Oke, bisa kita nggak apa-apa tetap konsumsi nasi putih, tetapi harus tetap
imbangi dengan konsumsi sayurannya. Jadi tetap makan ada nasi, tetapi kita tetap juga harus makan buah-buahan, makan sayur-sayuran yang banyak ya waktu sahur. Kemudian, nah itu tadi tips-tips untuk sahur. Kemudian untuk buka puasa, nah ada beberapa tips untuk berbuka puasa. Untuk yang pertama adalah kita berbuka puasa dengan kurma dan air putih ya, sesuai dengan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa berbuka dengan rutop atau kurma muda sebelum sholat. Jika tidak ada rutop, maka beliau berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, beliau minum dengan 1 tegukan air. Ya. Jadi memang karena kurma ini dia memang banyak ya kandungannya ya, ada glukosa, fruktosa, sukrosa, kemudian dia juga mengandung potasium ya, yang baik untuk tubuh. Jadi memang dengan konsumsi kurma saat berbuka puasa itu bisa dengan cepat mengembalikan energi setelah kita berpuasa selama 13 jam. Ya. Jadi biasanya kita jadi tipsnya adalah kita kita mengawali buka puasa dengan menggunakan kurma dan seteguk air putih. Kalau misalnya nggak ada kurma, bisa silahkan diganti dengan buah-buahan, misal seperti semangka, melon, pepaya, ya. Nah, baru setelah konsumsi kurma, air putih, kita juga bisa lanjutkan dengan konsumsi buah-buahan seperti yang tadi sudah disebutin. Kemudian tips yang kedua adalah makan takjil secukupnya. Jadi menghindari menghindari takjil yang terlalu manis dalam jumlah banyak. Jadi boleh nggak makan takjil? Boleh nggak makan makanan yang manis saat berbuka puasa? Boleh, tetapi tentu kita tidak makan secara berlebihan, kita konsumsi secara secukupnya ya. Karena apa? Karena tadi ketika kita berpuasa selama 13 jam ini kan kita sudah berpuasa selama 13 jam. Nah, begitu kita masuk waktu buka, nah, makanan-makanan tadi nih yang tinggi gula, sirup, kental manis ya, dia kan dia dapat menyebabkan pelonjakan kadar gula darah ya, sehingga tubuh akan kaget dan menimbulkan beberapa efek. Contohnya misal pusing ya, atau buang air kecil berlebihan dan lain sebagainya, haus. Nah, kemudian ketika kita mengkonsumsi takjil ya secara berlebihan ya, konsumsi takjil secara banyak, dampaknya adalah kita jadi merasa kenyang dan merasa kenyang. Jadi fokusnya adalah setelah kita makan takjil kita sudah kenyang ya. Padahal tadi proteinnya belum masuk ya kan, sayurnya belum ada, seratnya belum ada, tapi kita sudah keburu kenyang dulu karena tadi kita mengkonsumsi takjilnya secara berlebihan. Jadi kita makan makanan manis dalam jumlah banyak. Efeknya tadi kita sudah kenyang, tetapi kan fokus kita saat berbuka puasa bukan hanya kenyang, tetapi kita berbuka puasa dengan yang bergizi, bukan hanya dengan yang kenyang. Kalau hanya kenyang aja mungkin bisa kita makan apa aja bisa kenyang, tapi di sini adalah kita ingin menjaga agar ketika sahur dan buka puasa kita mengkonsumsi makanan-makanan yang cukup gizinya. Kemudian untuk makanannya ya, kita bisa memilih makanan sumber probiotik atau makanan yang mengandung sumber probiotik dan prebiotik. Nah, bahan-bahan makanan ini dia bisa untuk membantu kerja usus. Contohnya, misal untuk probiotik kita bisa konsumsi yogurt, kemudian oncom, kemudian kita juga bisa konsumsi kombucha ya. Jadi kita bisa pilih bahan-bahan makanan yang mengandung probiotik. Kemudian kita juga bisa mengkonsumsi ya bahan-bahan makanan yang mengandung prebiotik. Jadi kita bisa nih waktu mau sahur, waktu mau buka, kita bisa pilih bahan-bahan makanan yang mengandung probiotik dan prebiotik.
Kemudian selain tadi dari kurma, konsumsi kurma di awal berbuka, kemudian buah-buahan, takjil secukupnya, bahan makanan yang mengandung probiotik dan prebiotik, kemudian kita makan atau kita makan sesuai dengan kaidah isi piringku. Ya, jadi di sini kita sudah ada konsep satu konsep isi piringku, ya, di mana kita mengatur isi piring, mengatur isi piring makan kita. Ya, jadi dalam satu piring ini kita setengahnya adalah kita isi sayuran dan buah-buahan, setengah piringnya kita isi sayuran dan buah-buahan, setengah piringnya lagi kita isi makanan pokok dan lauk. Ya, jadi dalam konsep isi piringku ini kita akan mengatur dalam satu piring, kita mengatur 2/3 itu isi piring kita isi dengan sayuran, ya. Kemudian 1/3 kita isi dengan 1/3 dari setengah piring, ya, kita isi dengan buah-buahan. Kemudian tadi sayurnya kan 2/3 dari setengah piring. Kemudian setengah piringnya lagi kita isi 2/3 dari makanan pokok, dan 1/3-nya lagi 1/3 dari setengah piringnya kita isikan lauk pauk. Nah, ini ada contoh isi piringku. Ya, kebetulan kemarin itu ada lomba terkait dengan isi piring. Nah, kebetulan ini adalah salah satu pemenangnya. Jadi di sini bisa kita lihat dalam satu piring ini separohnya kita isi sayuran, buah-buahan. Di sini ada sayur bayam, ya, sayur bayam dan wortel dan semangka. Kemudian separohnya lagi kita isi karbohidrat dan lauknya. Lauknya bisa kita isi lauk nabati, lauk hewani. Lauk nabati bisa kita isi tahu, tempe, ya. Kemudian untuk hewaninya bisa kita isi ayam, kemudian 1 butir telur dan lain sebagainya. Kemudian selain untuk mencukupi kebutuhan makannya, ya, kita juga perlu menjaga atau mencukupi kebutuhan cairan agar tubuh terhidrasi dengan baik selama berpuasa. Jadi karena kita itu nggak makan kita berpuasa dari subuh sampai maghrib, tentunya kita juga harus mengatur nih kapan waktu yang tepat untuk kita bisa mencukupi kebutuhan cairan, ya. Jadi kapan sih kita bisa minum, karena kadang ada nih yang sudah kenyang terus akhirnya minumnya hanya sedikit, atau bingung mau minumnya di kapan nih biar cukup 8 gelas itu terpenuhi, seperti itu. Nah, kita bisa membagi ke dalam 8 gelas di 8 waktu minum, ya, selama bulan puasa. 2 gelas waktu sahur, 6 gelas waktu buka dan malam hari, ya. Jadi kita bisa konsumsi air itu 1 gelas saat bangun sahur, ya. Setelah bangun tidur kita bisa konsumsi air, kemudian 1 gelas. Nah, kemudian 1 gelas lagi setelah makan sahur, kita bisa minum 1 gelas setelah makan sahur. Nah, sisanya 6 gelas kita alokasikan di waktu berbuka dan malam hari, yaitu di 1 gelas saat berbuka. Tadi kita mengawali berbuka puasa dengan 1 gelas air putih, kemudian 1 gelas setelah sholat maghrib, 1 gelas saat makan malam, ya, setelah makan malam, kemudian 1 gelas setelah sholat isya, 1 gelas setelah sholat tarawih, dan 1 gelas sebelum tidur. Jadi dengan kita mengatur waktu minum itu, kita bisa memenuhi kebutuhan cairan tubuh sehingga tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik. Ya, jadi pengaturan makan, pengaturan waktu makan, pengaturan minum. Kemudian selain pengaturan pola makan, selain pengaturan tadi makan, sahur, dan buka puasa, kita juga tetap harus menjaga aktivitas fisik atau melakukan aktivitas fisik di bulan puasa. Jadi bukan berarti karena kita puasa nih, jadi kita nggak perlulah olahraga. Itu, atau kan kita lagi puasa jadi kita lemas nggak bisa olahraga. Justru olahraga pada saat bulan puasa ini
dengan berolahraga saat saat berpuasa ini justru bisa menjaga kebugaran tubuh. Ya, tentunya dengan kita mengatur waktu olahraga dan jenis olahraga yang kita lakukan, ya. Untuk waktu olahraganya sendiri kita bisa lakukan itu baik di pagi, sore hari ataupun malam. Jadi kita pilih pagi, sore atau malam. Untuk pagi ya misalnya kita bisa jogging, kita bisa senam atau kita bisa jalan cepat ya. Kita pilih olahraga dengan intensitas dan volume yang ringan. Nah, untuk sore hari kita bisa lakukan di waktu menjelang buka puasa. Jadi mungkin sekitar di jam-jam setengah 5, jam 5 mungkin itu kita bisa lakukan olahraga. Nah, ada beberapa penelitian ya yang menyatakan bahwa olahraga menjelang berbuka itu dianjurkan untuk melakukan pembakaran lemak. Ya, jadi memang orang-orang yang melakukan olahraga pada bulan puasa ini dia mengalami penurunan berat badan lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak melakukan olahraga. Jadi ya tadi tadi kita juga bisa mengatur kebugaran kita. Nah, puasa ini juga bisa nih menjadi bonusnya adalah kita bisa turun berat badan. Nah, tetapi karena memang tadi kan waktu makan kita juga hanya pada sahur dan berbuka puasa, sehingga memang ini ada kemungkinan untuk berkurangnya jumlah kalori ya dalam satu hari. Kemudian ini ada tips-tips olahraga di bulan puasa. Jadi gimana sih caranya kita tetap bisa olahraga di bulan puasa, tetapi kita juga nggak sampai lemes ya, tetap bisa beraktivitas seperti biasanya. Yang pertama adalah kita memilih jenis olahraga yang intensitasnya ringan sampai sedang. Jadi saat kita melakukan olahraga saat berpuasa ini kita sesuaikan dengan kondisi tubuhnya. Ya, kita pilih olahraga yang memang ringan sampai sedang intensitasnya ya. Jadi bisa senam atau jogging. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan kondisi tubuh. Kalau misalnya memang kita sudah merasa kelelahan saat melakukan olahraga, kita bisa berhenti ya. Jadi kita tidak perlu memaksakan. Karena tidak dianjurkan ya untuk melakukan olahraga dengan intensitas tinggi. Kemudian lama olahraganya minimal 30 menit. Jadi kita bisa, nggak harus kita langsung olahraga selama 30 menit, tapi kita bisa cicil, misal 15 menit dulu, kemudian kita lanjutkan 15 menit lagi. Yang penting adalah kita mengetahui kondisi diri kita sendiri. Kemudian dilakukan 3-5 kali dalam seminggu ya. Jadi jangan memaksakan diri, 3-5 kali dalam seminggu, durasinya sekali olahraga itu sekitar 30 menit. Kemudian variasikan jenisnya, kita bisa pilih ya gantian, misal hari ini jogging, besok bisa jalan cepat, kemudian besok bisa senamnya. Ya, jadi kita variasikan saja jenis-jenis olahraga yang kita lakukan ya, selain untuk menghindari rasa bosan ya, karena kita melakukan olahraga dengan berbagai macam variasi itu juga bisa melatih otot-otot tubuh. Kemudian yang terakhir adalah memberikan jeda waktu untuk olahraga dengan makan dan tidur. Jadi untuk yang melakukan olahraga pada malam hari, alangkah baiknya kalau memberikan jeda waktu antara waktu makan, olahraga, dan waktu tidur. Jadi kurang lebih 1,5 jam. Setelah makan malam, kita jeda dulu, baru olahraga, kita jeda, baru kita tidur. Jangan langsung misalnya olahraga, begitu selesai olahraga langsung tidur. Nah, misal nih jangan sampai kita melakukan olahraga ya secara berlebihan yang akan memberikan efek terhadap tubuh kita, yang nantinya justru kita akan menyalahkan olahraganya. Nih gara-gara saya olahraga nih puasanya jadi nggak kuat, atau ini gara-gara olahraga badannya jadi nggak enak, padahal bukan olahraganya yang salah, tetapi pengaturan olahraganya yang salah. Nah,
Untuk bisa tadi menjaga agar pengaturan nih pengaturan konsumsinya saat sahur dan saat berbuka ini lebih teratur ya. Karena kan tadi kalau misalnya kadang ada ya waktu berbuka kita makan A, B, C, D, semuanya kita makan. Gara-gara waktu siangnya kita pengen ini, pengen itu, semuanya dibeli, akhirnya dimakan. Nah, untuk menjaga itu agar kita nggak semuanya dimakan, nggak semuanya dikonsumsi, apa yang kita lihat, apa yang kita pengenin di siang hari kita konsumsi di malam hari, ya di waktu buka puasa. Kita bisa ada satu cara adalah dengan dengan membuat perencanaan menu. Jadi bikin meal plan. Ya, jadi ini juga salah satu yang saya kerjakan, yang salah satu tips yang saya lakukan ya. Jadi membuat meal plan. Jadi sebelum bulan puasa nih biasanya saya bikin meal plan dulu. Nah, meal plan ini bisa bervariasi bikinnya, disesuaikan aja, lebih fleksibel. Bisa dibuat meal plan 7 hari, kemudian atau bisa juga bikin meal plan untuk 10 hari. Karena kan kalau misalnya kita buat meal plan untuk 30 hari kan agak susah ya, karena berarti kita harus mencari variasi menu ya untuk 30 hari. Tetapi kalau 7 hari sampai atau 10 hari mungkin itu lebih mudah lagi ya, lebih mudah karena waktunya lebih pendek ya, jumlah yang harus dicari itu lebih sedikit. Nah, untuk meal plan-nya, untuk membuat meal plan sendiri memang ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah salah satunya itu faktor usia. Jadi siapa aja nih yang mau makan, atau siapa aja, kita bikin menu untuk siapa aja, ataukah hanya orang dewasa atau hanya anak kecil, atau ada anak kecil. Karena tentunya saat kita membuat menu kita menyesuaikan ya dengan dengan orang yang akan mengkonsumsi. Misal ada anak kecil, otomatis kita akan menambahkan menu-menu yang memang disukai oleh anak kecil ya, memang yang bisa menjadi motivasi nih untuk anak-anak kecil, misalnya saat sahur. Jadi kalau misalnya saat sahur kadang anak kecil susah dibangunin untuk sahur ya, tapi dengan kita membuat menu-menu makanan yang memang disukai oleh anak kecil ya, itu jadi mereka jadi lebih semangat lagi untuk bangun sahur, untuk makan sahur. Kemudian yang kedua adalah latar belakang siapa yang mau makan ya, tadi apakah, karena setiap orang punya kesukaan dan ketidaksukaan ya, nggak suka dan suka terhadap satu jenis makanan. Mungkin ada yang nggak suka bahan makanan tertentu. Nah, ini bisa menjadi bahan pertimbangan ketika membuat meal plan. Ya, jadi kita bisa memilih menu-menu yang memang bisa dikonsumsi oleh sekeluarga. Ya, jadi anaknya juga bisa makan, suami, istri semua bisa makan, orang tua bisa makan. Jadi kita perlu pertimbangkan nih apa-apa saja yang perlu kita hindari saat membuat meal plan. Yang ketiga adalah mempertimbangkan keadaan keuangan. Ya, jadi membuat meal plan itu nggak perlu kita bikin menu yang mahal-mahal atau menu yang mewah. Yang penting adalah dari menu yang kita buat ini sudah mencukupi kebutuhan gizi, sudah mencukupi ya, ada karbohidratnya, ada proteinnya, kemudian ada seratnya ya, buah sayur semua sudah ada. Jadi asalkan di situ komponennya sudah lengkap, jadi kita nggak perlu bikin yang susah-susah atau yang mahal-mahal, disesuaikan dengan kondisi keuangan kita masing-masing. Mungkin dengan bikin ikan, sayur, tempe, pepaya, nah itu sudah cukup ya, karena memang kita sesuaikan. Jadi kita bisa membuat meal plan ini sesuai dengan kondisi keluarga dan kondisi individu masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah disesuaikan dengan ketersediaan bahan makanan. Jadi saat kita membuat meal plan nih, contohnya nih saat saya membuat meal plan, maka menu-menu yang ada di meal plan saya adalah menu-menu yang memang dibuat dari bahan-bahan makanan yang memang saya mudah cari, saya mudah dapetin. Jadi nggak perlu kita cari bahan-bahan yang untuk bahannya yang paling bagus ini, saya cari yang ini. Nah, karena yang penting tadi semua komponennya ada, sayur, protein, karbohidrat, serat, semuanya sudah ada.
Nah, untuk mencukupi itu kita bisa gunakan bahan-bahan pangan lokal. Buah-buahan kita bisa pilih buah-buahan lokal, kemudian sayuran kita bisa pakai sayur-sayuran yang biasa dijual di pasar atau biasa dijual di warung-warung. Nah, kita variasikan setiap hari ya jenisnya, kita ganti-ganti. Hari ini sayur bayam, besok misalnya kita pakai buncis dan lain-lain. Nah, kita gunakan sayur-sayuran atau buah-buahan, proteinnya juga ikannya ya. Kita sesuaikan aja nih yang ada, yang mudah yang kita dapatkan itu yang bahan makanan seperti apa. Jadi dalam membuat meal plan itu kita nggak perlu membuat meal plan yang mewah atau yang sempurna, tetapi yang penting sudah sesuai dengan tadi, sesuai dengan kaidah tumpang gizi seimbang. Ada karbohidratnya, ada sayurannya, ada proteinnya, kemudian buah-buahan, pembatasan gula, garam, dan lemak itu sudah cukup. Nah, kelebihannya membuat meal plan adalah selain kita bisa membuat pengaturan makan selama bulan puasa, ini juga mempermudah kita dalam menyiapkan makanan saat sahur dan buka puasa. Jadi terutama nih ibu-ibu ibu-ibu nih kita bisa menyusun dulu dari awal. Ya, menyusun dari awal kira-kira menu apa saja yang mau kita buat selama 7 hari ke depan atau 10 hari ke depan. Jadi kita sudah nggak bingung hari ini mau masak apa ya, hari ini mau bikin apa ya, terus akhirnya beli jajan, semuanya dimakan. Nah, dengan kita membuat meal plan ini, kita sudah punya nih ancang-ancang. Hari ini kita mau masak apa, besok kita mau masak apa, sahur kita mau buat apa, buka puasa kita mau buat apa. Dan tentunya karena ini meal plan kemudian bisa diolah sendiri ya. Mungkin untuk ibu-ibu yang bisa mengolah makanannya sendiri, tentunya kita bisa menjamin bahwa makanan itu sehat, bersih, dan menggunakan bahan-bahan makanan yang masih baik, yang segar dengan kualitas yang baik. Ya, kemudian selain kita tadi mengatur makanan, nggak bingung nih kita mau menyediakan makanan apa, dengan kita membuat meal plan nih kita juga bisa melakukan food preparation. Misalnya terutama untuk ibu-ibu yang bekerja mungkin ya, jadi di hari libur ini bisa menyiapkan dulu belanja, kemudian nyiapin bahan-bahan makanan yang sudah ada di meal plan ya, jadi kita siapkan dulu. Jadi besok waktu sahur kita sudah lebih mudah lagi, kita nggak perlu mikir lagi karena bahan-bahannya sudah ada ya, sudah kita siapkan untuk 7 hari ke depan. Ini adalah contoh meal plan yang saya buat ya. Ini meal plan pribadi saya, memang karena memang puasanya itu sekitar 29 sampai 30 hari. Jadi saya memang lebih cenderung untuk membuat meal plan 10 hari. Ya, jadi 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Nah, ini adalah contoh meal plan saya di 10 hari pertama. Nah, ini bisa disesuaikan ya dengan tadi kesukaan, kemudian ketidaksukaan, dan untuk sahur mungkin bisa dipilih ya. Jadi kita bisa bikin menu-menu yang lebih praktis atau simpel dimasaknya. Jadi karena tadi karena untuk persiapan sahur itu waktunya mepet ya, mungkin bangunnya juga waktunya jeda antara bangun tidur dengan waktu subuh itu juga tidak panjang. Jadi bisa memilih menu-menu yang praktis atau simpel untuk disajikan. Jadi bisa nih misalnya membuat sayur oseng tempe sayur. Nah, jadi kita langsung dalam satu menu itu ada sayurnya, ada tempenya. Jadi kan kita hanya memasak satu menu, memasak satu menu, tapi sudah ada proteinnya, ada sayurannya juga ada. Atau misalnya kalau misalnya kita ingin lebih praktis lagi, one dish meal bisa, tetapi tentu saja tadi kita ada karbohidratnya juga ada, kemudian
proteinnya ada, sayurannya ada. Misal nih di sini saya di hari kedua ada bihun goreng ayam. Nah, di situ kenapa cuma satu aja? Di situ nggak ada makanan-makanan yang lainnya karena di situ saya sudah ada bihunnya sebagai sumber karbohidratnya, kemudian sayurannya juga sudah saya masukkan di situ, kemudian ayam sebagai sumber proteinnya. Jadi untuk waktu sahur, untuk menu-menu di meal plan ya untuk sahur bisa kita kondisikan, cari menu-menu yang lebih praktis, simple, tetapi tetap tadi sesuai dengan karbohidrat, protein, serat semuanya tercukupi. Nah, ini untuk meal plan buka puasa. Memang untuk meal plan buka puasa ini lebih kompleks ya. Jadi makanannya lebih dimasak satu-satu. Jadi karbohidrat sendiri, protein sendiri, sayuran dimasak sendiri, kemudian buah-buahan dimasak sendiri. Ya, jadi mungkin jenis masakannya itu lebih banyak, tetapi semua dikembalikan ke individu masing-masing ya. Gimana sih seleranya waktu membuat meal plan? Nah, ini fungsinya saat ini tujuannya membuat meal plan. Jadi mempermudah kita dalam mengatur makanan yang akan dikonsumsi, kemudian juga kita bisa mengatur mana sih makanan yang kita sukai, mana sih makanan yang tidak kita sukai, seperti itu. Sehingga semua anggota keluarga bisa makan, bisa mengatur konsumsinya waktu sahur, waktu puasa. Ya, sepertinya sudah ini ya tadi terkait dengan gizi seimbang saat puasa. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.